Ya, terima kasih kepada jemaat Tuhan, yang telah mendoakan ya pelayanan kami di Seratok ya, tempo hari. Terima kasih, kasih Tuhan begitu luar biasa, di mana Ia menyatakan kuasanya, kasihnya supaya jemaat Tuhan di Seratok, terutamanya di Sungai Kelampai, mereka sungguh diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka pada waktu itu ya, di mana mereka memberi tema khotbah ataupun tema semina pada waktu itu adalah saya dan keluarga akan menyembah Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan. Di dalam sesi akhir yang pertama hari Sabtu, saya membawa mereka untuk berikrar di hadapan Tuhan supaya mereka tetap dengan keluarga mereka beribadah hanya kepada Tuhan ya. Jadi terima kasih, dan kita terus doakan anak kita Watson dan keluarga, kiranya Tuhan terus menguatkan mereka. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kita yang hadir bersama kita pada hari ini, saudara kita Cikgu Guru Besar Juti dan istri dia. Hai. Terima kasih untuk datang. Dan saudara kita yang lain di rumah dimanapun berada, supaya Tuhan memberkati. Dan ada juga anak kita Stewart, supaya kita terus berkenalan dengan dia. Hai Stewart. Kenal dia kah? Dia berpindah dari Kuching ke sini bekerja di JKR ya. Dia juga salah satu pemimpin. Kita beri waktu kepada dia suatu masa kelak ya. Stewart melayani bersama, melayani menyembah Tuhan. Dia memang dia memang sudah melayani di Good News ya. Tetapi kita pakai dia di tempat ini. Mari kita lihat dalam firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada hari ini. Saya berikan shalom dalam kasih Yesus Kristus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita dimanapun kita berada pada saat ini ya. Tema khotbah saya pada hari ini, pagi ini adalah kuatkan dan teguhkan imanmu walaupun dalam dunia yang tidak menentu. Memang benar saudaraku bahwa memang perlu kita dikuatkan, diteguhkan dalam iman kita dalam situasi yang tidak menentu seperti saat ini, di mana kita jauh berbeza daripada kebaktian kita sebelum ini ya, sebelum MCO di mana kita sangat bebas kan. Apa yang bunyi ini ya? Suara apa nih? Berdengung bunyinya. Nah saat ini kita berhadapan dengan pandemik ya, pandemik COVID-19, di mana segala sesuatu yang telah dirancangkan dari awal semuanya berubah, dan begitu juga dengan kebiasaan hidup kita menjadi berubah, betul? Nah, apabila kita melihat satu sama lain, kita pakai face mask. Kalau sebelum ini mana kita pernah pakai? Kalau kita pakai, seorang saja pakai dan yang lain tidak guna pakai face mask, mungkin orang kata kita gila ya. Tetapi sekarang sudah menjadi biasa. Di mana kita berada, kita pakai, terutamanya di tempat yang ramai ataupun banyak orang, kita perlu pakai itu saudaraku. Jangan malu pakai ya. Dan juga kita biasakan mencuci tangan, menjaga kebersihan dan sebagainya. Itu satu perubahan yang sangat besar. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya, akan terjadi selepas ini, kita tidak tahu. Jadi saudara, sebelum ini senang saja kan, kita mau kemanapun, kita boleh pergi tanpa halangan dan tanpa mengikut SOP. Kita dapat beribadah di gereja sesuka hati kita tanpa mengikut SOP, dapat berjabat tangan dan sesuka hati, dan bahkan dapat berpelukan sesuka hati kita dengan satu sama lain. Maksud saya laki dan laki lah,
perempuan dan perempuan ya. Tetapi sekarang saudaraku, kita tidak dibenarkan berbuat demikian. Kenapa? Kita tidak tahu dia pembawa penyakit ataupun tidak. Jadi kita doakan supaya kita senantiasa sehat. Amin. Senantiasa dilindungi oleh Tuhan daripada penyakit ini, supaya kita senantiasa sehat saudaraku. Mengapa semua itu terjadi? Semuanya adalah karena pandemik COVID-19 ini. Jadi memang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun memang kita ada perubahan. Jadi kita harus sedia untuk berubah. Di dalam apa juga, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, terutamanya dalam ibadah kita, dalam kepercayaan iman kita di dalam Kristus. Kita tidak tahu apa yang berlaku pada tahun yang akan datang. 2021 dan seterusnya kita tidak tahu, tetapi kita percaya, yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita. Amin. Percaya? Percaya? Jadi saudaraku, kita sediakan hati kita, hidup kita, persiapkan diri kita untuk menghadapi perubahan-perubahan. Dan jangan sekali-kali kita tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Anang tinggalkan Tuhan dalam penghidup kita. Nama pun utai nyadi bak depan kita yang menyadi. Apa yang terjadi di hadapan kita tidak tahu. Tetapi saya berharap kita terus percaya, bergantung, berharap kepada Tuhan satu-satunya Allah dan Juru Selamat kita. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada masa ini, pada masa yang akan datang kita tidak pasti ya. Yang tentang apa yang akan terjadi. Firman Tuhan pagi ini mendorong semua kita supaya kita tetap kuat, tetap teguh hati dalam iman, walaupun dalam dunia ini, dalam dunia saat ini tidak menentu ya. Bukan seperti biasa-biasa. Tetapi ini tahun 2020 ini tahun yang luar biasa ya. Luar biasa. Maksud saya dia luar daripada biasa. Luar daripada yang biasa-biasa. Jadi saudara, mari kita baca dalam firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 9. Ini juga yang dibaca Indah Daniel semalam. Heran juga saya ya. Di masa kebaktian di rumah anak kita Watson. Jadi memang Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa kita perlu kekuatan, bahwa kita perlu meneguhkan diri. Kalau orang lain itu adalah menjadi pendorong untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita dalam iman. Dalam kita bersandar, berharap kepada Tuhan. Orang lain hanya menjadi pendorong, tetapi dari diri kita sendiri itu harus kuat. Dari diri kita sendiri kita harus teguh dalam iman. Apapun yang terjadi di hadapan, kita tidak tahu saudaraku. Apabila kita melihat dalam firman Tuhan apa yang dikatakan dalam Matius 24, 25, 26, dan begitu juga dalam Wahyu, di mana ada sesuatu yang hebat terjadi, penganiayaan dan sebagainya. Supaya kita terus dikuatkan, diteguhkan dalam iman. Jadi saudara, kalau bukan Tuhan, dalam pribadi saya, dalam keluarga saya, memang tidak dapat bergerak. Memang saya lemah, memang saya tidak kukuh, tidak teguh. Tetapi oleh karena Tuhan beserta, bersama, dari dorongan saudara, dari doa saudaraku, kami dapat dikuatkan, kami dapat berteguh di dalam iman, dalam pelayanan saudaraku. Amin. Jadi kita saling meneguhkan, menguatkan satu sama lain. Dalam kehidupan kita ya. Ini terjemahan bahasa Malaysia. Saya baca. Kalau tidak kita sama-sama baca ya. Di depan. 1, 2, 3 dengan suara kedengaran. Hendaklah engkau yakin dan berani, karena engkau akan menjadi pemimpin umat ini
apabila mereka menaluki tanah yang kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Hendaklah engkau yakin dan berani, sekali lagi. Dan pastikanlah semua supaya engkau mentaati seluruh Taurat yang diberikan oleh hambaku Musa kepadamu. Jangan lalaikan mana-mana bahagian Taurat ini, supaya engkau berjaya kemanapun engkau pergi. Pastikanlah supaya kitab Taurat senantiasa dibaca kepada umatku semasa kamu beribadah. Kajilah kitab itu siang dan malam. Pastikanlah supaya engkau mentaati segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau akan makmur dan berjaya. Ingatlah perintahku kepadamu supaya engkau yakin dan berani. Jangan takut ataupun tawar hati, karena aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana saja engkau pergi, saudaraku. Amin. Itu firman Tuhan. Oke, supaya daripada firman Tuhan ini kita dapat dikuatkan, kita dapat diteguhkan dalam iman, dalam kepercayaan kita, walau apapun terjadi dalam dunia ini, saudaraku, kita tetap berdiri teguh, kita tetap berpaut kepada Tuhan. Dia adalah satu-satunya penyelamat kita. Amin. Dia adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Dalam dunia ini banyak ilah, banyak kepercayaan ataupun Tuhan yang kecil-kecil. Yang dunia harapkan, percayakan. Tetapi kita yang percaya kepada Kristus tetaplah berpegang dalam iman kita di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Jadi saudara, banyak sekali orang takut berhadapan dengan realitas kehidupan, terutamanya halangan-halangan dalam hidup ini. Jangan lari daripada semuanya, tetapi hadapilah bersama Tuhan. Hadapi bersama Tuhan. Sebab Tuhan katakan tadi, Tuhan tidak pernah berjanji mengatakan apabila kita percaya kepada Dia semuanya bagus, semuanya beres, semuanya best. Tidak. Tetapi yang Tuhan janjikan seperti yang terakhir tadi, Dia katakan jangan takut, jangan tawar hati, kerana aku Tuhan. Dia mengatakan di sana, Allahmu menyertai engkau kemana saja engkau pergi. Jadi saudara, itu kata firman Tuhan. Dia tidak pernah berjanji bahwa semuanya baik-baik. Kita harus ingat. Kita harus ingat ini. Tuhan tidak pernah berjanji, kalau kamu jadi orang Kristen kamu sembuh, ataupun kamu sehat, kamu kaya, kamu tidak ada yang mengganggu kamu, saudaraku. Tidak. Tetapi Tuhan janjikan, aku akan menyertai kamu sampai ke akhir, ataupun kemanapun kamu pergi. Jadi saudara, ingat janji ini, bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Apapun masalah kita pada saat ini, saya tidak tahu saudaraku, masalah dalam keluarga, masalah keuangan, dalam pekerjaan, dalam persekolahan, tetapi kita yakin percaya Tuhan kita ada, yang mengetahui, yang mengenal siapa diri kita. Amin. Tuhan lebih mengenal diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Dia lebih mengenal. Kenapa saudaraku? Sebab pada waktu yang akan datang ataupun sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok dan lusa dan sebagainya. Makanya pikiran kita tentang diri kita sendiri, pengetahuan kita tentang diri kita sendiri sangat terbatas. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia mengetahui, dia mengenali pada diri kita lebih daripada diri kita. Esok, lusa, dan apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita, dia mengetahui, saudaraku. Betul? Betulkah? Jadi Tuhan itu luar biasa. Mengapa? Sebab Dia adalah pencipta kita.
Dan dia bukan hanya pencipta begitu saja, dia sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita sehingga dia memberi dirinya disalibkan, mati dan bangkit untuk kita. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita sungguh luar biasa. Amin. Jadi saudara, bagian E ini, nah, bagaimana kita dapat terus menjadi kuat dan teguh dalam iman kita, saudaraku? Bagaimana? Jadi ada beberapa alasan nanti ya, di mana kita melihat dari pembacaan kita tadi. Kita lihat dari pembacaan kita satu persatu. Saudaraku, yang pertama, mengapa kita dapat menjadi kuat? Yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang yakin dan berani. Maju ke hadapan. Jangan takut. Kenapa? Sebab Tuhan bersama dengan kita. Kenapa? Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Katakan Tuhan bersama kita. 1, 2, 3. Kuatkan lagi. Tuhan bersama ataupun beserta dengan kita. Kalau Tuhan itu berjanji, dia bersama dengan kita, dia berserta dengan kita, jangan takut kita maju ke depan, betul? Itu yang membuat kita kuat, saudaraku. Kita harus yakin dan berani maju ke hadapan. Ayat 6e dan 7e dan begitu juga ayat yang ke-9. Saya baca di sana. Hendaklah engkau yakin dan berani karena engkau akan menjadi pemimpin. Dan seterusnya ya. Hendaklah engkau yakin dan berani. Di sini saudaraku ada 3 kali Tuhan berbicara kepada Yosua. Dan Tuhan juga berbicara kepada kita. Supaya kita yakin Tuhan itu ada. Supaya kita berani berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang bersama dengan kita, saudaraku. Kita harus yakin. Amin. Yakin dan berani. Bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Saudaraku. Pantang untuk mundur ya. Pantang untuk mundur, harus maju ke hadapan, bukan mundur ke belakang. Dalam waktu ini banyak sekali orang yang mundur dalam iman mereka. Banyak sekali mungkin. Kalau dulu imannya 80%. Mungkin hari ini tinggal 50 ataupun 40. Setengah. Ya. Saya tidak boleh katakan 100%. Sebab memang ada kelemahan, tapi ada juga yang 100% ya. Ya. Tetapi mungkin hari ini karena pandemik ini itu yang menggugat iman setengah orang, bukan semua orang maksud saya. Setengah orang. Mereka tidak mau datang ibadah. Mereka tidak ada waktu lagi untuk bersama dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa dan sebagainya. Apalagi dalam pelayanan memang kita terbatas, saudaraku. Terbatas. Tetapi kalau kita tidak menguatkan diri kita sendiri, kalau tidak kita meneguhkan diri kita sendiri, kalau kita tidak ada keyakinan dan berani maju ke hadapan, saudaraku, memang kita tidak dapat. Tidak dapat. Sebab kita tidak yakin kepada diri kita sendiri. Dan kita tidak berani melangkah. Jangan-jangan nanti di gereja ada COVID. Saya tidak mau datang ke gereja. Apakah saudara kita mati di gereja? Sia-sia? Apakah saudara kita mati di gereja, di luar kita tidak mati? Jadi saudara, kita jangan seperti kawan saya katakan di Seratok ya, jangan terlalu berani. Dan juga jangan terlalu pengecut. Sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Anang kelalu gak berani, anang gak kita kelalu takut. Sedang. Supaya kita dapat terus maju. Kalau dalam iman, dalam kepercayaan kita. Nanti kita semajak takut, gak ikut ke gereja, laban orang main. Nah lah, tak sakit lagi.
Jadi saudaraku, pantang mundur. Katakan 1, 2, 3. Pantang mundur. Tetapi kita harus maju. Maju kemana? Jangan maju ke belakang. Harus maju ke depan. Berani, yakin. Yakin bersama Tuhan, kita pasti boleh. I'm possible. Kita pasti mendapat kemenangan, terus menang dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Sebab Tuhan beserta dengan kita. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Apakah Tuhan telah menang? Apakah Tuhan telah menang? Menang. Dia mengatasi, dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan penyakit, dia mengalahkan segalanya, saudaraku. Yesus telah menang. Jadi kemenangan yang kita peroleh adalah kemenangan daripada Tuhan. Amin. Kemenangan demi kemenangan, terus menang, saudaraku, itu adalah perbuatan Tuhan. Kita hanya menang di dalam Tuhan. Dalam Tuhan kita mendapat kemenangan. Bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan telah berperang dan menang mengatasi segalanya, saudaraku. Makanya karena Tuhan kita boleh. Possible ya. Melangkah dengan yakin dan berani bersama Yesus. Yang senantiasa ada di sisi kita. Di depan kita, di belakang kita, di kanan dan di kiri kita. Yesus ada bersama dengan kita. Nah, mari kita lihat di depan ya. Dalam Matius 28 ayat yang ke-20b. Sama kita baca 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi dia memberitahu kita di sini, saudaraku, ketahuilah. Mungkin kita tidak tahu, tetapi ketahuilah. Apa yang kita harus ketahui di sini? Keberadaan Tuhan. Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan itu menyertai kita sampai ke akhir zaman. Tuhan menguasai zaman. Tuhan menguasai alam semesta. Dia menguasai hari ke hari. Sebab Tuhan yang menciptakannya, saudaraku. Maka saudara, kalau Tuhan berserta dengan kita, apakah kita takut? Tidak kan? Tuhan bersama dengan kita. Jangan takut. Saya kalau memikirkan Tuhan tidak bersama dengan saya, memang saya takut. Tetapi saya percaya, yakin, berani tadi kan? Jadi itu yang membuat saya terus maju, terus kuat, terus teguh dalam iman saya, dalam pelayanan saya, saudaraku. Dan yang kedua, ayat yang ke-7. Kalau kita mau kuat, mau teguh dalam iman kita, saudaraku, kita harus mentaati firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. We have to obey the word of God. Kita harus mentaati. Kita nak tahu nak ngasih ke jaku Tuhan. Bukan jaku pasta. Apa yang Tuhan bicarakan di depan kita bukan berbicara tentang diri dia. Bukan berbicara tentang apa yang dari isi hati dia, bukan. Itu semuanya kata daripada firman Tuhan. Makanya saudara, kita harus mentaati ya. Ayat yang ke-7. Dan pastikanlah supaya engkau mentaati seluruh Taurat yang diberikan oleh hambaku Musa kepadamu. Jadi saudaraku, kita harus mentaati firman Tuhan, bukan sebagian. Oh, ini yang kita harus taati, ini tinggalkan. Tidak. Kita harus mentaati semua. Daripada firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Jadi saudaraku, kita mentaati firman Tuhan, kita menjadi pelaku. Apa tadi? Pelaku. Kita melakukan firman Tuhan
yang diajarkan kepada kita ataupun firman Tuhan yang kita pelajari sendiri. Kita mentaati, bukan hanya membaca atau mendengar firman. Sebab iblis pun boleh melakukan demikian. Dia boleh mendengar, tetapi saudaraku dia tidak boleh melakukan. Itu masalah iblis. Maka dia selalu bertentangan dengan Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus mentaati, bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tetapi kita melakukan apa yang dikatakan firman. Saya sendiri pun sama, bukan hanya mengajar, tetapi saya sedaya upaya saya untuk melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mengungsikan firman Tuhan, tetapi mentaati. Oke? Kita sebut mentaati. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Tahu arti mentaati? Mentaati kita melakukan. Ngasih, mending, ngerja, utaiti ko Tuhan. Jadi saudaraku, mentaati firman Tuhan itu dengan 3 perkara. Mentaati firman Tuhan itu dengan melakukan 3 perkara. Yang pertama, jangan lalai. Jangan lalai melakukan mana-mana bahagian firman Tuhan itu. Jangan lalai, kita lakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, kita lakukan. Itu maksud dia, saudara. Kita mentaati firman Tuhan adalah untuk melakukan segala firman yang difirmankan kepada kita. Ayat yang ke-7b itu ya. Jangan lalaikan bagian Taurat. Taurat itu yaitu firman Tuhan. Supaya apa? Kalau kita mentaati firman Tuhan, supaya kita menjadi apa? Berjaya kemanapun kita akan pergi. Jadi ini adalah janji Tuhan, bukan janji pastor, bukan janji orang lain kepada kita. Boleh duduk kah? Jadi saudaraku, kita harus mentaati setiap firman Tuhan, supaya kita dapat berjaya. Ini janji Tuhan, bukan janji pastor, bukan janji orang lain. Kita berjaya dalam apapun yang kita lakukan, kemana kita pergi, kemana kita kerja, kita bersawit, kita menanam padi, kita belajar, kita bisnis, kita bekerja. Itu maksud dia, saudaraku. Kita berjaya. Yang penting kuncinya adalah apa? Mentaati seluruh. Jangan lalai, dia katakan, seluruh hukum Taurat ataupun firman Tuhan. Ya, memang kita ada kelemahan, tetapi kita terus bangkit. Kita terus belajar supaya kita dapat melakukannya terus menerus. Kadang-kadang kita gagal, tetapi kita bangkit untuk terus melakukannya. Sebab kita ini manusia kan, memang ada kelemahan, tetapi kita berusaha dengan gigih untuk dapat melakukan. Dan yang kedua adalah bagaimana? Senantiasa membaca firman Tuhan secara pribadi, setiap kita masing-masing. Bukan hanya mengharapkan hari Minggu saja. Hari Minggu baru kita dengar firman Tuhan, jangan begitu. Sekarang banyak sekali cara kita dapat mendengar firman Tuhan. Kita boleh membaca saat teduh tiap-tiap hari yang saya kirimkan, itu salah satu, hanya sedikit. Dan kita boleh juga lihat dalam YouTube tentang khotbah-khotbah. Tapi harus hati-hati, sebab banyak khotbah yang tidak juga biblical, tidak alkitabiah. Sebab bukan semua orang Kristen itu maksud dia semua dia tidak ada yang tidak sesuai. Tapi kalau kamu tidak yakin, jangan, kamu harus tanya, jangan malu untuk bertanya.
Oke, senantiasa membaca firman secara pribadi, konsisten. Oke, terus menerus membaca firman Tuhan itu. Oke, kita boleh baca dia dari mula sampai selesai, bacakan firman Tuhan ini dalam pribadi kita. Amin. Supaya kita dikuatkan. Sebab dia ada saya sebut nanti ya. Pastikan kitab Taurat sentiasa dibaca kepada umatku semasa kamu beribadah. Ini yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Tetapi saya aplikasikan dia kepada diri kita supaya kita membaca diri sendiri ataupun mendengar diri sendiri daripada firman Tuhan. Mengapa? Kita harus, saudaraku. Mengapa kita harus senantiasa membaca firman Tuhan itu? Belum ada tadi ya. Sebab ini dia, mengapa kita harus membaca firman Tuhan itu setiap hari? Sebab firman Tuhan adalah makanan bagi rohani kita. Rohani kita tidak dapat makan daripada nasi, kue, kopi, melo dan sebagainya. Tetapi yang memberi makanan kepada rohani kita adalah Alkitab, Bab Kudus. Jadinya kebuah kita mesti maca Yakut Tuhan. Membaca firman Tuhan itu siang dan malam. Dalam Matius 4 ayat yang keempat. Kita sama baca 1, 2, 3 dengan kedengaran. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudaraku, Allah sudah berfirman. Di mana Allah berfirman sudah dibukukan dalam Alkitab. Jadi kita harus membaca firman Tuhan, Alkitab ini, sebab ini adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah makanan kepada rohani kita. Mengapa orang itu menjadi kuat dalam iman? Mengapa dia terus maju dalam iman? Mengapa dia diteguhkan dalam iman? Semuanya adalah karena membaca daripada firman Tuhan. Sebab kita bukan hidup daripada roti saja, tetapi kita hidup daripada firman Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita harus membaca firman Tuhan itu? Sebab firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, saudaraku. Kalau kita berjalan dalam kegelapan, contoh dia di gua, kalau kita tidak pakai lampu suluh, kita akan terjatuh. Kenapa? Sebab gelap, tidak nampak satupun. Di depan kita apa-apa, saudaraku. Jadi kita harus gunakan torchlight, lampu suluh. Jadi begitu juga firman Tuhan. Dia sebagai terang kaki kita. Kalau kaki kita itu terang, kita melangkah dengan baik. Kita melangkah tidak terjatuh. Sebab firman Tuhan menjadi terang bagi kaki kita. Pelita bagi kaki kita. Jadi saudaraku, perlu firman Tuhan. Kita baca senantiasa. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku, selain daripada membaca Alkitab, kajilah kitab itu siang dan malam. Dan sekali lagi, taati segala yang kita baca. Bukan hanya kita membaca, bukan hanya kita mendengar, tetapi kita kaji. Kaji supaya kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, kita tanya. Supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan dalam Alkitab. Terutamanya kita tanya kepada Roh Kudus. Saya pun bertanya, Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu supaya Tuhan saya memahami apa yang difirmankan, apa yang harus saya kongsikan, apa yang Tuhan bicarakan kepada saya. Berikan Tuhan pengertian supaya saya tidak salah tafsir.
Jadi saudaraku, kita mengkaji firman Tuhan ini bukan sehari dua, tetapi kita setiap hari mengkaji. Jadi apabila saya membuat renungan setiap hari, saya akan mengkaji firman Tuhan. Dalam hari bulan ini, bukan bulan-bulan yang akan datang, saya akan mengambil dari Amsal. Mengapa saya buat dia sedikit-sedikit? Sebab memang ada pengertian di sana. Ada pengertian yang sangat bagus. Amsal ini adalah kitab kebijaksanaan. Jadi kita harus belajar dia, saudaraku. Jadi saudara, kita harus bukan membaca saja, kita juga mengkaji firman Tuhan itu. Kajilah kitab itu siang dan malam. Pastikan supaya engkau mentaati segala yang tertulis di dalamnya, bukan hanya mengkaji ya. Nah saudaraku, janji Tuhan kepada kita, kenapa dia tidak mau? Janji Tuhan bagi kita ya, yang mentaati firman-Nya. Dia katakan di sana, dengan demikian engkau akan makmur dan berjaya. Ingatlah perintahku kepadamu supaya engkau yakin dan berani. Kita akan menjadi makmur, bahagia, damai. Ada sukacita dan juga kita berjaya. Ya, seperti saya katakan tadi, berjaya dalam bisnis, berjaya dalam persekolahan, berjaya di dalam apapun yang kita lakukan. Tetapi kalau kita gagal, jangan menyalahkan Tuhan. Mungkin ada kesilapan kita. Tetapi memang Tuhan berjanji kemakmuran, kedamaian, dan juga segala sukses, berjaya dalam kehidupan kita. Amin. Jadi sayang ya, dahulu dalam persekolahan tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi saya berharap kita anak-anak taati firman Tuhan, baca firman Tuhan. Itu saya katakan kepada anak saya, jangan malas untuk baca firman. Sebab daripada firman Tuhan ini, dia akan memberkati kita, dia akan memberi pengertian kepada kita. Apabila kita membaca seluruh Amsal, saudaraku, kebijaksanaan adalah daripada Tuhan. Kebijaksanaan adalah daripada mentaati Tuhan, mentaati keluarga, mentaati ibu bapa. Dia katakan di sana kan, dan banyak lagi. Jadi saudara, kita harus mentaati firman Tuhan kalau kita mau makmur dan juga berjaya. Dan yang ketiga, apa yang membuat kita kuat dan apa yang membuat kita terus teguh dalam iman kita adalah yang ketiga, jangan takut. Beritahu kepada satu sama lain, jangan takut ya. Jangan terlalu takut kepada COVID. Jangan juga terlalu berani, maksud saya. Sedang-sedang. Jangan ada yang tidak datang ke gereja oleh karena kencing manis, tinggi darah, kolesterol tinggi. Sebenarnya saudara, saya orang kategori itu. Sebenarnya tidak layak saya berkhotbah di sini. Siapa yang khotbah? Semua orang yang ada tinggi darah, kencing manis tidak dapat berdiri ataupun tidak dapat datang ke gereja. Tapi kita memberanikan diri. Sebab kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Tetapi jangan lalaikan SOP. Guna pakai apa yang sudah diberitahu kepada kita. Amin. Karena apa saudaraku? Jangan takut dan jangan tawar hati, karena Tuhan menyertai kita kemana saja kita pergi. Nah, maksud dia, kemanapun saja kita pergi, Tuhan itu pasti ada. Apakah saya yang berjanji begitu? Tidak, itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan, aku Tuhan menyertai engkau, dia kata di sana ya, kemana saja engkau pergi. Allah kita adalah juga Allah Immanuel. Tahu arti Allah Immanuel? Dia menyertai kita. Dia menyertai kita. Nah, kita lihat dalam Matius 1:23.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Oke. God be with us. Tuhan Allah itu bersama dengan kita. Inilah saudaraku yang menguatkan saya. Inilah saudaraku yang meneguhkan saya di dalam iman, dalam pelayanan saya. Sehingga hari ini, bukan saya kuat, bukan saya gagah, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Amin. Roh kita yang bersama dengan Tuhan, saudaraku. Selain daripada itu kita kita percaya bahwa dalam 1 Korintus 3:16, tidak di sana ya. 1 Korintus 3:16, kita adalah bait Allah. Tentu kamu tahu bahwa kamu tempat kediaman Allah. Ini kalau terjemahan baru, kamu adalah bait Allah. Karena roh Allah tinggal di dalam kamu. Itu juga bermaksud, saudaraku, Allah itu berada bersama dengan kita kemana kita pergi. Sebab roh Dia ada di dalam kita. Dan bahkan dalam terjemahan baru tadi dia mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. We are the temple of God. Bahwa kita adalah rumah Allah, di mana roh Allah itu tinggal. Dimanapun kita pergi, Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Makanya saudaraku, jangan takut. Apa kata Tuhan tadi 3 kali? 3 kali dia katakan, yakin dan berani. Yakin dan berani. Tuhan menyertai kita. Nah saudaraku, apa lagi? Apa janji Tuhan? Selain daripada itu, saudaraku, selain daripada Dia menyertai kita, selain daripada Dia memberkati kita, apa lagi? Janji-janji Tuhan bagi kita yang percaya dan berharap kepadanya. Ada 4 ya, ada 4. Sebenarnya banyak, saya listkan 4, saya senaraikan 4. Yang pertama, Tuhan berjanji untuk mengasihi kita. Nanti balik baca sendiri ya dalam Yeremia 31 ayat 3 dan juga Yohanes 3:16, di mana Tuhan mengatakan bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Apakah kamu tahu Tuhan mengasihi Anda? Tahu kan? Makanya kita harus jaga diri kita. Kehidupan kita, kesucian diri kita. Jaga diri kita sendiri. Takkan pastor dia menjadi apa? Dia menjadi orang menjaga tepi kain kita, tidak. Ingat bahwa tubuh kita adalah rumah roh. Di mana kita berada, di sana juga roh ada. Makanya kita harus menjaga kesucian diri kita. Kita harus menjaga karakter kita sendiri. Sikap kita. Seperti khotbah saya tempoh hari. Sikap ini dapat memusnahkan kita. Dan sikap ini juga dapat membangkitkan kita. Makanya kita harus menjaga sikap kita dengan baik. Sebab kita dapat dilihat. Orang dapat melihat kita daripada sikap kita. Orang dapat menilai kita daripada sikap kita. Jangan menjadi batu sandungan. Tetapi biarlah kita menjadi berkat kepada orang lain. Jangan menjadi batu sandungan. Sebab Tuhan telah mengasihi kita. Ya tidak apa-apa. Saya memang begitu. Saya memang orang jahat. Saya memang orang penipu. Saya memang orang begini, begitu. Tidak apa. Tuhan tetap mengasihi saya. Ya bagus ada peluang. Kalau tidak ada peluang, makanya kita harus menjaga sikap
kita dengan baik. Walaupun Tuhan mengasihi kita. Ingat bahwa Tuhan itu mengasihi kita, kita juga saling mengasihi. Dan menjadi berkat kepada orang lain. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang. Amin. Tuhan berjanji untuk mengasihi kita. Dan yang kedua adalah firman Tuhan adalah ya dan amin. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Jadi apa yang kita minta Tuhan katakan yes. Oke, amin. Ya dan amin. Oke. Jadi saudaraku, apabila kita percaya kepada Tuhan, itulah dia. Dia adalah Tuhan ataupun Allah yang iya dan amin. Kalau iya dan amin tidak ada yang lain. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang permulaan dan dia juga yang terakhir. Itu Allah kita. Ya dan amin. Sebut 1, 2, 3. Ya dan amin. Itu Tuhan kita. Dia tidak akan membohongi kita. Dia tidak berdusta. Saudaraku, seperti yang saya selalu katakan, kalau saya berjanji kepada kamu, mungkin ada janji-janji itu saya tidak dapat tepati. Tetapi kalau Tuhan berjanji, apakah kamu yakin bahwa Tuhan akan menepati dia? Yakin? Ya? Ya, saya pun percaya. Sebab Allah kalau dia berjanji, dia pasti memberikan janji itu kepada kita. Dia berjanji tadi saudaraku bahwa dia akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Apakah kita takut? Apakah kita menjadi pengecut? Apakah kita menjadi lemah? Tidak. Biarlah kita menjadi kuat. Biarlah kita menjadi teguh dalam iman kita. Biarlah segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak menggugat iman kita. Tidak menggugat kepercayaan kita. Tidak menggugat cinta kita kepada Yesus. Jangan kita hanya menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ada orang, memang ada kerinduan untuk bernyanyi, ini tidak salah. Itu sangat betul. Lirik lagu ini sangat betul. Kita menempuhi badai, cabaran apapun saudara, biarlah kita tetap mengasihi Yesus. Ada orang, dia mengatakan dia mengasihi Yesus, walaupun badai silih berganti dalam hidupku, tetapi dia meninggalkan Tuhan. Apakah itu bersama dengan lagu itu? Tidak, dia bertentangan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, biarlah kita imani dalam kehidupan kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang iya dan amin. Dan yang ketiga, janji Tuhan bagi setiap kita bahwa Tuhan Yesus tidak berubah sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Yesus sama dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada kita tidak berubah. Kuasa-Nya tidak berubah. Keselamatan dalam Yesus Kristus tidak berubah. Dia tetap sama dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Dan yang terakhir,
Janji Tuhan bagi kita yang berharap dan percaya kepadanya bahwa tangan Tuhan siap untuk memberkati kita. Mau diberkati? Mau kan? Dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kepandaian, kecerdikan, berkat-berkat yang lain dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah mentaati. Firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengkaji firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab tangan Tuhan siap untuk memberkati kita. Saya selalu ingat saudaraku firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 itu 29. Saya berkali-kali katakan ini kepada mereka di Seratok. Saya katakan janji firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu yang kita tidak lihat dengan mata kita dan sesuatu yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita dan sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati kita, segala yang baik akan disediakan Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Ini saudaraku, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi kita yang mengasihi Dia. Bahwa kita akan melihat, bahwa kita akan mendengar, bahwa kita akan mengatakan, ya, ini dia Tuhan. Inikah yang kamu maksudkan Tuhan? Inikah yang engkau maksudkan Tuhan dalam hidupku, dalam keluargaku? Kita akan melihat sesuatu yang baik, kita akan mendengar sesuatu yang baik daripada Tuhan. Suatu hari nanti itu. Baru kita tahu, ya ini dia Tuhan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kesimpulan daripada firman Tuhan ini, kiranya Allah terus memberi kekuatan dan keteguhan iman kepada setiap kita sampai selama-lamanya. Jangan kita mundur, jangan kita lemah, jangan kita putus asa, tetapi tetap kuat dalam pelayanan, dalam iman, di dalam percaya kita kepada Tuhan. Amin. Jadi mari kita berdiri saudaraku. Kita nyanyikan lagu yang kedua tadi ya. Ataupun yang pertama tadi, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku. Mari kita berdiri. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Sebab Engkau sertaku, sejauh langit dari timur. Begitu besar kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Ini kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Engkau sertaku. Sekali lagi, Engkaulah kekuatanku. Aku tak
Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu mengenal-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu mengenal-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Yes Lord. Haleluya. Angkatkan jari kita sebut haleluya. 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 Haleluya.
Saudaraku dalam Yesus, Tuhan ingin, Tuhan mau menguatkan kita dan meneguhkan kita. Apakah kita sendiri mau dikuatkan dan diteguhkan dalam iman kita, saudaraku? Bukan hanya kita mendengar firman Tuhan, tetapi biarlah kita melakukan setiap firman Tuhan yang kita telah dengar. Itu adalah kunci kekuatan dan keteguhan iman kita, saudara. Kita sendiri percaya, yakin dan berani bahwa Tuhan kita bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam duka cita, dalam damai, dalam kekayaan, kesedihan, dalam kita. Saudaraku, apa yang kita alami, kita percaya, kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami pada hari ini. Semuanya adalah dari Engkau. Bagi setiap kami yang mendengar firman-Mu, hamba berdoa untuk yang lemah dalam iman mereka, dalam tubuh jasmani mereka. Pada saat ini dalam nama Yesus, Engkau memberi kekuatan bagi iman mereka ya Bapa. Dan yang sakit lemah Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Engkau kuatkan mereka dalam nama Yesus. Dan Tuhan, mungkin ada teman-teman rakan kami tidak lagi berdiri teguh dalam iman mereka. Pada saat ini hamba berdoa Tuhan, supaya Tuhan mereka diteguhkan. Mereka akan dikuatkan dalam iman mereka, kepegangan mereka dalam Engkau. Kami percaya, kami yakin, kami berani Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami. Engkau yang mendahului kami, Engkau ada di sisi kanan kiri kami, Engkau ada di hadapan kami, sebab Engkau adalah Allah Immanuel. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu hidup, dan Ia akan menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Tuhan, Bapa berdoa dalam nama Yesus, berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga, dimanapun kami berada pada saat ini. Lindungi kami daripada segala bahaya, lindungi kami daripada sakit penyakit, terutamanya penyakit COVID ini ya Bapa. Setiap jemaat-Mu, umat-Mu, dimanapun kami berdoa untuk saudara-saudari kami di Sabah, di Semenanjung Malaysia, di Sarawak ini. Engkau membungkusi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pulihkan, sembuhkan saudara kami yang mengalami kesakitan. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga. Kau memberkati pekerjaan, Kau memberkati persekolahan, Engkau memberkati bisnis, Engkau memberkati setiap pribadi kami, supaya Tuhan Engkau memberikan kepada kami berkat-berkat-Mu, sebab Engkau tangan-Mu setia untuk memberkati kami ya Bapa. Berkati kami dari tempat ini, dan juga Tuhan kepulangan kami, Engkau menyertai, Engkau bersama dengan kami. Apapun yang kami akan lakukan Tuhan pada minggu yang akan datang, kami percaya, kami yakin Tuhan mendahului kami. Tuhan, hamba berdoa juga untuk Aisum yang akan diadakan di Tiris. Tuhan, saya sendiri akan mengambil bagian dalam mengajar. Tuhan berkati School of Ministry yang kami akan buat di Tiris. Kau berkati pelayanan, dan juga hamba-Mu saudara kami Pastor Robert yang akan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, yang memimpin juga music. Kami serahkan mereka semua kepada Engkau. Kau berkati mereka semua. Angkatkan tangan kita semua. Kiranya kasih daripada Allah kita melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita dimanapun kita berada, dan memberkati setiap pekerjaan kita,
memberkati setiap apapun yang kita lakukan, supaya namanya dimuliakan dan dicurahkan berkatnya kepada setiap kita hari ini sampai selamanya. Biarlah kita balik dengan damai sejahtera, sukacita, dan berkat daripada Tuhan. Firman-Nya kita akan lakukan sepanjang umur hidup kita, hari ini sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan kita tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Akan memberkati saudara. Saudara yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba telah berdoa. Semua kita sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.